293. Saat ku menyembah Engkau Yesus, saat ku tinggikan namamu, ku rasa bebanku terlepas, Kau gantikan dengan sukacitaku. Saat ku menyembah Engkau Yesus, saat ku tinggikan namamu, ku rasa bebanku terlepas, Kau gantikan dengan sukacitaku. Roh Kudus penuhiku dengan urapan baru, sinari daku dengan kuasa-Mu, penuh kemuliaan-Mu. Saat ku menyembah Engkau Yesus, saat ku tinggikan namamu, ku rasa bebanku terlepas, Kau gantikan dengan sukacitaku. Roh Kudus penuhiku dengan urapan baru, sinari daku dengan kuasa-Mu, penuh kemuliaan-Mu. Saat ku menyembah Engkau Yesus, saat ku tinggikan namamu, ku rasa bebanku terlepas, Kau gantikan dengan sukacitamu. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah doa puasa season yang ketiga pada saat sore hari ini. Mula pertama saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore. Salam damai sejahtera, kasih karunia dari dan bahagia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kehidupan kita. Mengawali ibadah kita angkat pujian dalam nyanyian Psalm nomor 52. Rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku, sebab olehnya ku telah dibebaskan. Ku tak sadar besar kasih-Nya, ku tak sadar besar kasih-Nya padaku, melebihi tiap kesalahanku. Kor selamanya ku akan memandang jil kita. Bersama kita bangkit bernyanyi. Selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Kor besar rahmat bagiku orang berdosa, besar rahmat bagiku
berdosa, jauh melebihi kesalahan. Besar rahmat bagiku orang berdosa. Kita angkat tangan kanan kita. Jauh melebihi kesalahan. Selamanya aku akan memandang Golgota. Selamanya aku akan memandang Golgota. Mana besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahan. Haleluya. Sungguh besar rahmat-Mu Tuhan bagi kami orang berdosa, jauh melebihi segala kesalahan kami. Sebab Engkau telah berkorban nyawa, mati di kayu salib menyelamatkan kami. Bahkan melayakan kami untuk bisa beribadah melayani Engkau. Membukakan rahasia firman bagi kami. Untuk kami mengalami penyucian pembaharuan secara terus menerus. Sampai boleh mencapai kegenapan rencana Allah. Yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna untuk menyatu dengan Engkau Yesus sebagai kepala gereja. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan Mas bagi kami, kesempatan yang masih yang Kau berikan. Kami boleh melanjutkan doa puasa kami pada season yang ketiga ini. Season yang pertama dan kedua Engkau sudah memberkati. Season yang ketiga Engkau semakin memberkati, semakin membukakan rahasia firman, semakin menyucikan, membaharui kehidupan kami semua. Dan kami akan percaya apa yang kami pergumulkan sepanjang hari ini, doa-doa yang kami naikkan, Engkau mendengar, Engkau memberikan jawaban yang pasti bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang mengganggu, menggoda, merintangi, menggagalkan ibadah pelayanan kami berserah dipanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Kami tolak, usir, menghancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Engkau imam besar ada di tengah kami, bekerja sama dengan seluruh pelayan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka habiskan ibadah pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, ucapkan baik terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita pada saat sore dalam doa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita kembali melanjutkan pujian kita
dalam nyanyian rohani nomor 315, Tuhan ku rindu. Nyanyian rohani nomor 315. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu masuk dalam hadir. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau. Kita angkat tangan kita. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kita turunkan tangan kita. Biarlah hari-hari terakhir ini dalam kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang sudah tidak lama lagi ini, kehidupan kita biarlah ini merupakan pengakuan kita bahwa kehidupan kita rindu untuk menyembah Tuhan, menjadi kehidupan yang gemar untuk menyembah Tuhan, sehingga kehidupan kita senantiasa mendapatkan pembaharuan yang terus menerus sampai kehidupan kita layak menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Psalm nomor 110, saat-saat penantian. Saat-saat penantian, saatnya ku serahkan hidup nikahku dalam penggembalaan, disatukan, dipelihara sampai tiba saatnya mencapai nikah yang dimuliakan. Baitnya yang kedua, saat-saat penantian. Saat-saat penantian, saat ku melengkapi pribadiku dengan perhiasan rohani, berperangai lemah lembut, berperangai lemah lembut, pendiam dan penurut, yang sangat berharga bagi Tuhan. Oh betapa ku dambakan, oh betapa ku dambakan, hari bahagia segera tiba, bersekutu dengan mempelai surga. Siang dan malam ku memuja, siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia,
tiada lagi air mata dan sengsara. Baitnya yang ketiga, saat-saat penantian. Saat-saat penantian, saat yang membutuhkan, tekun bergumul di dalam penyucian, agar kelak ku dihadapkan, agar kelak ku dihadapkan dalam kemuliaannya, bebas dari noda, cacat celah. Oh betapa ku dambakan, oh betapa ku dambakan, hari bahagia segera tiba, bersekutu dengan mempelai surga. Siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata dan sengsara. Siang dan malam ku memuja, siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata dan sengsara. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk digarap oleh pekerjaan firman, pengajaran yang benar. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari bersama sejemput kita bangkit berdiri. Kita kembali pujikan pujian ini, baitnya yang ketiga, saat-saat penantian. Saat-saat penantian, saat yang membutuhkan, tekun bergumul di dalam penyucian, agar kelak ku dihadapkan dalam kemuliaannya, bebas dari noda, cacat celah. Oh betapa ku dambakan. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada hari bahagia segera tiba, bersekutu dengan mempelai surga. Siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata dan sengsara. Siang malam ku memuja, kita mengangkat tangan kanan kita. Siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata dan sengsara. Tiada lagi air mata, tiada lagi air mata dan sengsara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang bisa kami lakukan dalam setiap menghadapi pergumulan air mata, dalam penderitaan di tengah-tengah pengikutan kami kepada Tuhan. Kami tidak mampu berbuat apa-apa, hanya kami bisa melakukan doa penyembahan kepada Tuhan. Sebab dengan doa penyembahan kami yang kami naikkan kepada Tuhan atas dasar kesucian, maka tangan Tuhan turun diulurkan untuk menjamah kehidupan kami semua, menolong setiap pergumulan kami, menghapus setiap air mata kami, dan menuntun kami sampai ke kota Yerusalem yang baru. Itu sebabnya kami rindu pekerjaan penyucian itu terjadi terus menerus dalam kehidupan kami. Sebabnya kami mau duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab hanya kekuatan firman-Mu lah dalam urapan Roh Kudus yang mampu menyucikan kehidupan kami, mengubahkan kami dari manusia daging menjadi manusia rohani, sampai suatu saat sempurna sama mulia seperti Engkau. Urapi kami semua mulai dari hamba-Mu, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan
Itu yang diajarkan sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaatmu. Dan juga urapi seluruh umatmu bisa mendengarkan firman dan suatu kebutuhan. Mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu. Dan mampukan kami semua bisa melakukan firman-Mu. Mendorong kami untuk bisa berdoa menyembah Engkau dengan benar. Penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mau mengganggu saat kami mendengarkan firman. Lewat kekerasan hati, ngantuk, pikiran mengembara. Oh, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kami tolak usir semua. Kami hancurkan pekerjaan iblis setan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Saya ucapkan kepada kita sekalian selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali melanjutkan di dalam kitab Keluaran. Masih ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dibaca saja. Keluaran 15 ayat 1 sampai 3. Keluaran 15 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Iya, ini sekali lagi menyeberang laut Teberau, itu pengertian rohaninya adalah masuk baptisan air yang benar. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini sampai ayat yang ke-21 ini adalah hasil dari baptisan air yang benar. Nah, kita lihat di sini sesudah ada baptisan, sesudah menyeberang laut Teberau, nah, ada nyanyian Musa. Nyanyian karena kemenangan. Ada nyanyian Musa. Nyanyian karena kemenangan. Nah, dalam tabernakel, baptisan air itu terkena pada bejana pembasuhan. Jadi dulu kalau imam besar Harun dan imam-imam mau melayani di dalam ruangan suci, mereka harus membasuh tangannya dan kakinya di bejana pembasuhan ini. Bejana pembasuhan ini terbuat dari cermin-cermin tembaga yang dihancurkan, kemudian dibentuk menjadi bejana pembasuhan. Dari dulu sebelum mereka melayani, basuh tangan dulu. Nah, sekarang bagi kita sebelum terlibat dalam pelayanan, mari masuk baptisan air yang benar. Nah, ini peraturan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi bukan hanya berlaku pada zaman Musa dulu, tapi untuk selama-lamanya. Mari dibaca Keluaran 30 ayat 20 sampai 21. Keluaran 30 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kakinya dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Nah, ini dikatakan untuk selama-lamanya. Nah, kalau dilihat dari umurnya Harun dan anak-anaknya, tidak ada yang sampai hidup sampai sekarang ini. Sementara dikatakan ini ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Selama-lamanya berarti kekal. Ya, tidak ada manusia yang kekal. Ya, manusia Alkitab mengatakan 70-80 tahun. Nah, kalau di dalam Kejadian 120 tahun. Itu umur manusia, kecuali Metusala yang sampai 900 tahun lebih, hampir mencapai 1000 tahun. Nah, tidak ada yang mencapai hidup selama-lamanya. Lalu kenapa dikatakan
peraturan ini untuk selama-lamanya. Nah, artinya bagi kita sekarang, selama-lamanya itu hidup di surga. Itu selama-lamanya. Maksudnya itu hidup di surga. Jadi baptisan air yang benar, ini artinya baptisan air yang benar merupakan dasar yang kuat bagi rohani kita untuk bisa masuk kerajaan surga, hidup kekal selamanya bersama Tuhan. Nah, ini artinya, saya ulangi. Jadi aturan ini dikatakan ketetapan ini adalah untuk selama-lamanya. Artinya baptisan air yang benar merupakan dasar yang kuat ya, bagi rohani kita untuk bisa masuk kerajaan surga, hidup kekal selamanya bersama Tuhan. Nah, ini dasarnya. Jadi kita periksa dasarnya harus kuat. Ya, kita masuk baptisan air itu baptisannya harus benar seperti Yesus dibaptis. Begitu juga kita dibaptis. Nah, mari kita lihat baptisan air itu ada di surga. Nah, ini kita lihat ini. Bukan berarti pelaksanaan baptisan air masih ada di surga. Ya, kita baca Wahyu 4 ayat 6, Wahyu 15 ayat 1 sampai 3. Wahyu 4 ayat 6. Wahyu 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. 15 pasal 15 ayat 1 sampai 3. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca. Nah, sama tadi pasal 4, bercampur api. Bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Orang yang menang. Dan patungnya dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. nah, ini ada kesamaan dengan Keluaran pasal 15 tadi. Nah, di Keluaran pasal, terima kasih, sampai ayat 3 saja. Ayat 3 lagi. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Iya, nah ini ada kesamaan dengan perjalanan bangsa Israel setelah menyeberang laut Teberau. Nah, di tepi laut Teberau, bangsa Israel menyanyikan nyanyian Musa. Nah, tadi di dalam Wahyu 15, di tepi lautan kaca bercampur api, orang-orang yang telah menang atas setan tadi, binatang buas, ya, dikatakan atas binatang, ya, menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Nah, jadi lautan kaca bercampur api ini menunjukkan baptisan air. Sama tadi, laut Teberau, menyeberang laut Teberau itu baptisan air. Nah, di sini lautan kaca bercampur api juga menunjukkan baptisan air. Loh, berarti di surga masih ada pelaksanaan baptisan air ya. Kalau begitu nanti saya dibaptis di surga saja. Ya, kalau di sini nanti kan keren kan, dibaptis di lautan kaca bercampur api. Ya, daripada cuma di Danau Poso atau cuma di bak, lebih baik di surga. Nah, bukan berarti di surga masih ada pelaksanaan baptisan air, bukan. Nah, ini merupakan kesaksian surga bahwa baptisan air yang benar itu merupakan dasar yang kuat bagi rohani kita untuk masuk kerajaan surga. Ini kesaksian surga. Jadi saya ulangi, lautan kaca bercampur api itu menunjukkan baptisan air. Nah, ini bukan berarti di surga ada lagi pelaksanaan baptisan air, bukan. Ini merupakan kesaksian surga bahwa baptisan air yang benar merupakan dasar yang kuat bagi rohani kita untuk bisa masuk kerajaan surga Yerusalem baru. Nah, kalau ada kesaksian surga, ya jangan ragu. Jangan ragu untuk masuk baptisan air yang benar. Enggak usah ragu. Nah, ini
Karena surga bersaksi ya, tidak usah kita ragu. Jadi kita jangan takut, jangan bimbang dengan baptisan air yang sudah kita lakukan. Ya, kalau sesuai firman, sesuai Yesus dibaptis, itu sudah benar. Sudah benar. Itu dasar rohani kita yang kuat untuk bisa masuk kerajaan surga. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jangan ragu soal baptisan air. Ya, jangan ragu, apalagi kalau mau diajarkan lagi harus begini, harus sesuai ini, harus seperti ini. Jangan, kita ikuti saja apa yang sesuai firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus, diteladankan Yesus, itu yang kita lakukan. Puji Tuhan. Nah, tadi dalam Wahyu 15 di tepi lautan kaca ada orang-orang yang menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Nyanyian Musa dinyanyikan dengan nyanyian anak domba. Nah, ini dua nyanyian, dua lagu. Nah, apa itu nyanyian Musa? Nah, itu dinyanyikan di surga. Apa itu nyanyian Musa? Nah, mari dibaca di dalam Ulangan pasal 31 ayat 19. Kemudian pasal 32 ayat 1 dan 2. Ulangan 31 ayat 19, kemudian pasal 32 ayat 1 dan 2. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Ya, pasal 32 ayat 1 dan 2. Judulnya juga baca. Nyanyian Musa. Ya. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Nah, ini. Jadi tadi di pasal 32 Ulangan ayat 19 pasal 31 ya ayat 19 tadi itu nyanyian Musa itu diajarkan kepada orang Israel, menjadi saksi bagi Tuhan terhadap orang Israel. Kemudian pasal 32 ayat 1 dan 2 nyanyian Musa juga disebut pengajaran. Nah, jadi nyanyian Musa bagi kita sekarang adalah firman pengajaran yang benar. Itu nyanyian Musa. Firman pengajaran yang benar. Nah, semoga kita bisa mengerti. Nah, tadi dinyanyikan dengan nyanyian anak domba. Jadi firman pengajaran itu dinyanyikan bersama nyanyian anak domba. Nah, bicara domba ada kaitannya dengan penggembalaan. Ya, itu bicara domba erat kaitannya dengan penggembalaan. Nah, nyanyian Musa tadi adalah pengajaran. Kemudian dinyanyikan bersama nyanyian anak domba. Domba kaitannya dengan penggembalaan. Nah, kalau disimpulkan sekarang, digabungkan, disimpulkan. Jadi setelah masuk baptisan air yang benar, ada kelanjutannya. Jangan berpuas diri, sudah dibaptis, selesai sudah. Pengikutan rohani sudah sampai finish. Belum. Nah, sesudah masuk baptisan air yang benar, ada kelanjutannya. Yaitu kita harus bertekun dalam penggembalaan yang dibina oleh firman pengajaran yang benar. Nah, itu kelanjutannya. Kita harus bertekun di dalam penggembalaan yang dibina oleh firman pengajaran yang benar. Nah, itu Kisah Rasul 2 ya, ayat 41 42 dicatat di situ. Ayat 41 sampai ayat 42. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Mana ini? Tidak ditampilkan. Oh, hang. Oh ya. Ya, silakan baca. Kisah Rasul 2 41 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Iya, ini kita jelas di sini ya, pasal ayat 41 memberi diri dibaptis. Nah, belum selesai.
Kelanjutannya ada ayat 42. Nah, mereka bertekun dalam 3 macam ketekunan. Sekarang menunjukkan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti. Sekarang menunjukkan ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Itu dalam tabernakel kena meja roti sajian. Kemudian mereka bertekun dalam persekutuan. Nah, sekarang menunjukkan ketekunan dalam ibadah raya. Pelita emas. Lagi mereka bertekun dalam doa. Nah, sekarang ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Mesbah dupa emas. Jadi baptisan air itu belum finish. Masih ada kelanjutannya. Yaitu masuk penggembalaan yang dibina oleh firman pengajaran yang benar. Nah, sekarang mengapa firman pengajaran itu disebut nyanyian? Nah, mengapa firman pengajaran itu disebut nyanyian? Tadi nyanyian Musa. Nyanyian Musa itu pengajaran. Kok disebut nyanyian? Nah, nyanyian itu nadanya tentu naik turun. Tidak monoton. Naik turun nadanya. Ya, tadi kita menyanyi. Bersekutu dengan mempelai surga. Kan naik turun nadanya. Siang dan malam ku memuja. Naik turun. Siang malam menyembah dia, turun lagi. Tiada lagi air mata, tambah turun. Dan sengsara, turun lagi. Nah, naik turun nadanya. Coba kalau nadanya hanya satu. Siang malam ku memuja, siang malam menyembah dia, tiada lagi air mata dan sengsara. Orang dengar di luar tahu mayangu. Sedangkan orang yang mabuk saja menyanyi masih ada nada. Ya, dulu waktu masih tinggal di rumah sana. Aduh, ini orang mabuk menyanyi lagu rohani, memang mantap ya. Mabuk tapi menyanyi lagu rohani. Jalan serta Yesus. Setiap langkah ode dalam hatiku Pindo. Kasihan nih. Itu Kai itu opa yang suka mabuk itu. Nyanyi itu tahu itu opa itu. Sampai pernah dia bilang sama saya. Dia pegang, "Om tidak jahat, Om tidak jahat." Apa ini orang mabuk main bau. Itu kalau menyanyi cuma satu nada kan aneh kan. Nah, makanya disebut nyanyian karena firman pengajaran itu diberitakan dalam 3 macam ibadah pokok. Naik turun. Nah, itu 3 nada. Nah, do mi sol. Nah, sudah bagus kan kalau sudah ada 3 nada. Apalagi 7 nada. Nah, ini naik turun dia. Dinyanyikan nada nyanyian itu naik turun nadanya. Makanya di firman pengajaran disebut nyanyian karena diberitakan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, banyak orang Kristen cuma suka satu macam ibadah raya. Di hari Minggu ibadah raya. Setelah itu ibadah Bapa. Ya sama juga, ibadah raya juga itu. Nah, yang ibu-ibu sendiri ibadah ibu. Nah, nanti ada lagi ibadah kaum muda, ibadah raya semua itu. Nah, ada lagi ibadah apa lagi? Sektor, ibadah kelompok dan lain semua ibadah raya. 1 minggu full ibadah, tapi ibadah raya semua, satu nada. Nah, itu cuma menyanyi jalan serta Yesus setiap langkah ku tetap merasa cintanya Allah. Itu satu nada saja. Nah, ya perlu 3 macam ibadah pokok. Nah, supaya hidup kita bernada, amin. Nah, ada apa kalau istilah nada ini ya? Ya lupa saya ini. Ya itulah. Ada melodinya. Enak. Kalau di dunia saya tahu melodi cinta. Orang tak melodi cinta. 3 macam ibadah melodi cinta dengan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Nah, nyanyian Musa tadi dan nyanyian anak domba dinyanyikan oleh orang-orang yang telah menang. Orang-orang yang telah menang di tepi lautan kaca bercampur api. Nah, nyanyian Musa sekali lagi dan nyanyian anak domba dinyanyikan oleh orang-orang yang telah menang
di tepi lautan kaca bercampur api. Artinya. Yang pertama, arti yang pertama. Firman pengajaran yang benar memberi kemenangan atas antikris. Nah, tadi ya dikatakan mereka itu orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Binatang itu maksud adalah antikris. Coba tampilkan, sudah bisa? Belum? Nah, Wahyu 15 tadi, ulangi, tampilkan ayat 1. Tampilkan saja. Ayat 1. Wahyu 15 ayat 1. Ya baca. Wahyu 15 ayat 1 ya. Secanggih-canggihnya komputer bisa error juga kan? Nah, itu. Jadi jangan bergantung pada buatan manusia. Ya, bergantung pada Tuhan. Mari. Ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit. Ayat 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Dan patungnya dan bilangan namanya. Ini antikris. Bilangan namanya itu 666 itu. Terima kasih. Ini. Jadi sekali lagi arti yang pertama. Firman pengajaran memberi kemenangan atas antikris. Kita menang. Nah, yang dengan pengajaran ini kita diberikan kemenangan atas antikris. Jangan ragu. Ya, mungkin sekarang ini lagi heboh. Jangan mau divaksin. Vaksin itu ada chipnya. Sampai dibilang lagi, oh kalau divaksin itu, coba buktinya. Ambil sendok, pasti menempel itu. Sampai adik saya ambil sendok, coba tes. Tidak kok. Orang takut dengan chip yang jasmani. Ya, kalau takut terima pengajaran pasti menang atas antikris, tidak akan kena chipnya 66 itu, tidak akan kena, amin, tidak akan kena. Ya, mari, apa buktinya menang atas antikris? Yang pertama, bukti yang pertama bahwa kita sudah menang atas antikris, pasti luput nanti dari capnya nanti itu. 1 Yohanes 2 ayat 19, ini buktinya, bukti menang atas antikris. 1 Yohanes 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada ini kita. antikris, tidak sungguh-sungguh. Terus? Sebab jika mereka sungguh-sungguh. Naik di atasnya ayat 18 lah, langsung. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19 kembali. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh kasih. termasuk pada kita. Nah, ini. Jadi bukti menang atas antikris, ya menang atas roh tidak sungguh-sungguh. Menang atas roh tidak sungguh-sungguh. Kalau tadinya kita tidak sungguh-sungguh beribadah, tidak sungguh-sungguh menyembah, tidak sungguh-sungguh mendengar firman, sekarang sudah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh untuk perkara yang rohani, sungguh-sungguh. Itu menang atas antikris. Yuk, dulu banyak tidak sungguh-sungguh, sekarang sudah harus sungguh-sungguh. Apalagi sekarang sudah mau masuk penghujung tahun. Tidak lama lagi sudah mau Desember. Kita tidak tahu 2022 apa yang terjadi. Sejak penghujung 2020 dunia sudah dikejutkan dengan virus corona. 2021, corona ini. 2021, penghujung 2019 ya, virus corona, mohon maaf. Makanya COVID-19 dibilang. Tidak tahu nanti COVID-22 atau COVID apa lagi ya, tidak tahu ya. Yang pasti Alkitab mengatakan 1/4 manusia akan mati oleh perang, oleh kelaparan, oleh sampar, penyakit sampar, oleh binatang buas. 1/4 manusia. 7 miliar sekarang manusia, 1/4 ya sekitar hampir 2 M. Hampir 2 miliar mati. Ini. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh akhir zaman ini. Kemarin saya menonton badai matahari. Makanya sekarang cuaca panas. Panas. Biasanya malam di sini dingin. Sudah berapa hari ini malam saya tidur keringatan di sini. Padahal AC-nya sudah luar biasa. Bolong sana kan. Ini angin-angin ini. AC-nya. Dingin seharusnya. Tapi waduh panas. Di tentena juga. Waduh mandi keringat saya kalau tidur. Tinggal pakai kaos dalam saja. Panas.
Ini badai matahari. Matahari berada tepat di garis khatulistiwa. Nah, semua akan berdampak pada yang lain-lain, pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Terjadi perubahan iklim yang ekstrim dan lain sebagainya. Nah, kita tidak tahu 2022 bagaimana. Ayolah, sungguh-sungguh. Amin. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sungguh-sungguh dalam pengajaran. Sungguh-sungguh dalam ibadah. Sungguh-sungguh dalam penyembahan kepada Tuhan. Bukti yang kedua. Wahyu 13 ayat 17, antikristus itu menguasai ekonomi. Nah, jadi bukti yang kedua, menang atas ikatan uang. Menang atas ikatan uang. Nah, ini buktinya. Jadi firman pengajaran memberi kemenangan atas antikristus. Menang atas roh tidak sungguh-sungguh, menang atas ikatan uang. Nah, kalau sudah menang atas antikristus, pasti menang atas setan Tritunggal. Semuanya dikalahkan. Semuanya dikalahkan. Ya, setan Tritunggal itu sumbernya yang jelek-jelek. Tadi season 1 juga diterangkan. Sumber yang jelek-jelek, sumber dosa, sumber kegagalan, sumber air mata, penderitaan, dan semuanya yang jelek. Kita menang. Ini pengajaran memberikan kemenangan. Ingat Tentena, jemaat Tentena, tahun ini tahun kemenangan. Nah, kalau dikaitkan dengan Tonusu, tahun ini tahun pemantapan dalam penggembalaan. Jika kita mantap dalam penggembalaan yang dibina oleh firman pengajaran benar, pasti menang dalam setiap pergumulan, terutama menang atas setan Tritunggal ini. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Memang tantangan yang kami hadapi tahun ini memang luar biasa. Belum ditinggal orang tua. Dan tantangan-tantangan yang lain. Terpaan badai menerpa. Tidak henti-hentinya. Ya, tapi harus menang. Karena kita punya firman pengajaran yang benar. Ajaran yang sehat. Puji Tuhan. Kita menyanyi nyanyian kemenangan. Yang kedua. Arti yang kedua. Tadi menyanyi di tepi lautan kaca. Kaca itu bening. Transparan. Jadi arti yang kedua, firman pengajaran yang benar membuat kita bisa terbuka atau jujur. Nah, itu terbuka, terang-terangan atau jujur. Jujur dimulai dari jujur mengaku dosa. Nah, ya jujur mengaku dosa. Nah, jujur, akui saya salah, ampuni saya. Sudah, jujur. Jujur mengaku dosa. Nah, kejujuran ini tanda kemenangan. Nah, kalau kita jujur, berarti kita orang yang menang. Mulai jujur mengaku dosa, sebentar lagi selesai semua masalahnya. Begitu kita diperhadapkan dengan masalah, ya kita kalah, dikalahkan, periksa diri. Oh, saya salah, ini dosaku. Oh, ini dosaku. Lalu jujur mengaku, nah itu tanda kemenangan. Pasti menang. Setelah itu ada pertolongan Tuhan. Selesai. Seperti perempuan Kanaan, kembali lagi tadi, season kedua. Waktu dia minta sama Tuhan, Yesus, tolong anakku kerasukan setan. Nah, dia tidak mengaku dia salah. Yang dia salahkan anaknya. Anakku kerasukan setan ini. Wah, ngamuk-ngamuk di rumah. Tolong Yesus, anakku kerasukan setan. Tidak mengaku salah. Firman datang keras. Tidak patut ambil roti untuk anak dilempar kepada anjing. Berarti firman itu menunjuk bahwa ibu ini yang salah. Dia anjing. Lidahnya lidah anjing. Suka menjilat borok. Nah, menunjuk-nunjuk salahnya orang. Dia sadar, lalu dia mengaku, kasihanilah aku ya Tuhan. Tolonglah aku. Anjing itu menjilat remah-remah roti. Apa Tuhan Yesus katakan? Karena perkataanmu, setelah dia jujur mengaku dia anjing, dia yang salah. Tuhan bilang, karena perkataanmu pulanglah anakmu sembuh. Selesai masalah. Begitu jujur, mengaku dosa, masalah ditolong oleh Tuhan. Selesai. Amin. Itu tanda kemenangan. Makanya Pendeta Pongdong Alema selalu mengatakan, mengaku dosa itu jalan tercepat untuk ditolong oleh Tuhan. Jalan tol untuk ditolong oleh Tuhan. Cobalah dibaca. Mari Matius 15 tadi ya. Nah, dipelototin saya ini. Ya. Jadi lebih baik dibaca. Matius 15. Mari kita baca ayat yang ke 22 dulu. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat anakku menderita. dirasuk setan. Yang dia salahkan anaknya. Ayat 24.
Jawab Yesus, aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah Nah, aku. dia sudah mulai mengaku, saya salah, tolong aku Tuhan. Ayat 26. Tetapi Tapi Yesus dia masih baru berkata, tolonglah aku, minta tolong aku berarti supaya anaknya sembuh, ya dia juga selesai, berarti masalahnya selesai. Ya. Nah itu masih orientasi pada diri, masih ada egois, sifat egois. Nah ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Nah baru dia mengaku, dia jujur, benar Tuhan aku anjing, tapi mau menjilat remah-remah roti terus. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Iya. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah kalau di dalam Markus 7 dikatakan karena perkataanmu. Dengan jujur karena perkataan disembuh. Markus 7 coba ayat 30 kalau tidak salah. Mari. Markus 7 di ayat 30. Tampilkan saja. 29. Maka kata Yesus kepada perempuan, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ayo jujur. Season 1-2 kita sudah banyak memohon Tuhan, tolong masalahku, masalah nikah, buah nikah, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah masa depan dan sebagainya. Season yang ketiga yang terakhir, kita mau jujur kepada Tuhan. Akui saya Tuhan yang salah, saya yang banyak kekurangan, saya anjing Tuhan. Itu kejujuran itu sudah lebih dari cukup menarik belas kasihan Tuhan untuk menolong, memberikan kemenangan kepada kita. Begitu kita dengar firman pengajaran tunjuk dosa kita, langsung jujur mengaku, iya benar Tuhan, benar firman-Mu, betul. Jangan malah bilang tidak ada solusi dari pengajaran. Wah jangan. Tuhan toh. Ketiga, arti yang ketiga. Jadi lautan kaca itu disebut bercampur api. Api itu berkobar, menyala-nyala. Jadi firman pengajaran yang benar membuat kita berkobar-kobar melayani Tuhan. Itu hasil pekerjaan firman. Semakin kita disucikan, ya, tadi mulai dari yang pertama tadi kita menang, dari roti tidak sungguh-sungguh, dari ikatan uang, kemudian kita bisa jujur, semakin disucikan, semakin berkobar, semakin menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Ya, ayat 32 Lukas 24. Lukas 24 ayat 32. Semakin menyala-nyala. Mari, semakin menyala-nyala. Sudah mau habis tahun 2021. Semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ini firman pengajaran membuat kita berkobar-kobar, menyala-nyala. Ada satu ibu saksi cerita sama saya. Ya, saya biasa, anak saya tanya, mana ini mama ini? Oh, mama padahal dia bilang, saya di kamar lagi asik baca Alkitab. Lagi asik baca Alkitab, baca-baca catatan firman. Nanti besok ibadah, apalagi sambungannya. Itu, apalagi sambungannya. Ini menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam kita melayani Tuhan. Tidak usah hirau dengan omongan orang. Tidak usah hirau dengan ancaman orang. Paulus berkata, asalkan aku mencapai garis akhir, aku mengakhiri pelayananku, aku tidak menghiraukan nyawaku, asalkan aku bisa mencapai garis akhir dalam pelayanan. Nyawanya saja dia tidak hirau, apalagi cuma omongannya orang. Kalau Saul waktu diangkat jadi raja, orang-orang Dursila ngomong macam-macam, dia pura-pura tuli. Ini kadangkala kita omongannya orang kita simpan di hati, membuat kita tidak berkobar lagi melayani Tuhan. Jangan. Gak usah gubris ya. Gak usah gubris. Kalau omongan orang itu menuduh kita dan tuduhan itu ternyata benar, ya kita minta ampun. Kalau dia menuduh kita ternyata tuduhannya itu salah, ya sudah diam, gak usah hirau. Nyawa saja Paulus tidak hirau. Amin. Gak usah hirau. Omongannya orang, coba lihatmu, tidak suci, tidak jadi panutan, tidak ini, tidak itu. Terserah mau ngomong apa. Tidak dipajak. Almarhum Bapak Gembala bilang, kata-kata itu tidak dipajak, terserah. Jangan hirau.
Yang penting kita menyala-nyala melayani Tuhan. Puji Tuhan. Terakhir, arti yang keempat. Kalau ada api, pasti terang. Lagi kaca itu bening, ada api terang. Nah, jadi firman pengajaran yang benar menerangi langkah hidup kita. Sama dengan menuntun setiap langkah hidup kita. Langkah-langkah mujizat. Itu sampai kita mencapai kota terang, kota Yerusalem baru. Itu mujizat terakhir kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Jadi jangan lepaskan pengajaran apapun kita hadapi. Dengar, praktekkan. Tekuni 3 macam ibadah, dengar firman. Supaya kita bisa menyanyikan nyanyian Musa, nyanyian anak domba. Oh ini, ada kemenangan atas antikris, atas setan Tritunggal. Membuat kita jujur, kemudian membuat kita berkobar-kobar. Dan menerangi langkah kita, langkah-langkah mujizat. Ini orang dua ini memang pengerjaan orang doain dengan Fandi pas di Diora beberapa minggu yang lalu. Istri saya minta tolong cari beras di kampung. Dorang pergi batanya sama jemaat di samping yang bakios di samping gereja. Om, di mana jual beras di sini? Itu beras, bawa mi. Dikasih 1 sosiru, bawa mi. Kong dorang bilang sama kita, memang betul langkah-langkah mujizat. Nanti besok tanya gula lagi. Tuhan Yesus. Ini bukan bermaksud berpantun, memang dorang tidak tahu di kampung di Tonusesa sampai Madorosan, jadi dorang bertanya dengan polosnya, dijawab juga dengan polos, bawa mi beras. Langkah-langkah mujizat. Itu Tuhan tolong. Ini betul langkah-langkah mujizat. Yakin kita pulang setelah doa puasa ini, yakin langkah-langkah hidup kita, langkah-langkah mujizat bersama dengan Tuhan sampai mencapai Yerusalem baru. Menyanyi itu menggunakan mulut, ya kan? Menyanyi itu menggunakan mulut. Jadi firman pengajaran itu menyucikan mulai dari mulut kita. Ya. Firman pengajaran menyucikan mulai dari mulut. Mulut ini sekali lagi season 2 juga, season 1 juga soal lidah. Mulut atau lidah ini yang menentukan perjalanan hidup kita. Kota terang Yerusalem baru atau neraka binasa. Lidah ini bagaikan api. Kalau dimegahkan, kalau kita tidak kekang lidah, membakar hutan. Api yang kecil bisa membakar hutan. Nah, membawa hidup kita terbakar di api neraka. Tapi kalau lidah ini disucikan, lidah ini dibaharui, membawa hidup kita sampai ke kota terang Yerusalem yang baru. Semoga kita bisa mengerti. Ya, yuk mari kita mau datang menyembah Tuhan, biar kehidupan kita tidak mau mengendurkan, tetap berpegang pada pengajaran benar. Itu memberi kemenangan. Pengajaran membuat kita jujur, tanda kemenangan. Pengajaran membuat kita berkobar melayani Tuhan. Pengajaran menerangi langkah-langkah hidup kita sampai ke kota terang Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Betapa senang ikut Yesus. Kita senang ikut Yesus. Ikut pengajaran. D. Betapa senang. Yang bisa berlutut silakan berlutut. Yesus juru selamatku, ku tak bisa cerita dengan perkataan. Hatiku penuh syukur, hatiku penuh syukur serta terima kasih, karena Yesus tinggal berdiam di hati. Betapa senang ikut Yesus, betapa senang ikut Yesus juru selamat. Ada nyanyian kemenangan bersama dengan Tuhan. Ku tak bisa cerita dengan
perkataan. Haleluya. Hatiku penuh syukur serta terima kasih, karena Yesus tinggal berdiam di hati dengan bersenandung. Haleluya. Jangan kecewa kalau kita mengikuti Yesus, mengikuti firman pengajaran. Kita diperhadapkan dengan salib, dihadapkan dengan penderitaan. Itu hanya sementara. Sebab kemuliaan yang Tuhan sediakan jauh lebih dari penderitaan kita di dunia. Dan itu kemuliaan yang kekal. Ketika diperhadapkan dengan masalah, ayo jujur, periksa diri, ada dosa, jujur mengakui. Itu jalan tercepat ditolong Tuhan. Tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan. Haleluya. Lagi, sekali lagi. Haleluya. Dan yakinlah, langkah-langkah kita di dalam pengajaran ini adalah langkah-langkah mujizat. Sampai mujizat yang terakhir, kita menjadi mempelai wanitanya, masuk kota terang Yerusalem baru. Haleluya. Biar kita kembali bentar dengan langkah-langkah yang pasti, langkah-langkah mujizat bersama Yesus. Oh haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Betapa senang kami mengikut Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu Yesus, 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 Yesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu Tuhan, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu menuntun langkah kami, menerangi langkah kami, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Engkau menuntun tiap langkah kami. Haleluya. Kau yang membakar semangat kami untuk terus menyala melayanimu. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Langkah-langkah mujizat bersamamu. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Kemurahan-Mu besar. Haleluya. 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 Firman-Mu memberi kemenangan. Haleluya.
Firman-Mu memberi jawaban atas doa-doa kami. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sembah Tuhan Yesus. Kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Firman-Mu sungguh ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sungguh ajaib. 204C. Haleluya. 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 Terima kasih. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh ku rasa, kita bangkit berdiri. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Kor. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kor. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Dengan bersenandung. Biar kita yakin, kita kembali mendapatkan jawaban.
Tidak sia-sia kita berdoa, berpuasa sepanjang hari, mendengarkan firman pengajaran, berdoa menyembah Tuhan. Firman pengajaran memberikan terang bagi jalan kita, memberikan kemenangan bagi kita lagi, mengadakan mujizat, terutama mujizat perubahan hidup, sampai mujizat yang terbesar, yang terakhir, kita menjadi mempelai wanitanya. Haleluya. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita, berilah jawaban dalam setiap persoalan. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Dia tahu setiap pergumulan kita. Dia ada mendengar. Dia ada memberikan jawaban yang pasti bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Yesus jawaban dalam setiap persoalan kami. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu memberi kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih kami percaya. Kami kembali sebagai orang-orang yang telah menang, sebab Engkau sudah menang bagi kami. Engkau akan berikan kemenangan terus-menerus bagi kami, sampai kemenangan terakhir kami boleh duduk setahta dengan Engkau Tuhan. Tetap kami menyerahkan setiap pergumulan kami, baik pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan berikan kemenangan. Satukan nikah, buah nikah kami dalam satu firman pengajaran benar. Pergumulan untuk ibadah pelayanan juga berikan kemenangan. Kami tidak mudah terhalang oleh apapun. Tetap setia, tetap berkobar, beribadah melayani sampai garis akhir kehidupan kami. Pergumulan juga untuk usaha pekerjaan umat-umat-Mu, menghadapi jalan buntu, menghadapi di tengah-tengah krisis ini Tuhan, ada kesulitan-kesulitan, buka jalan semua. Engkau bukakan tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang di luar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Papa Uci Tuhan dalam pemulihan kesehatan. Juga bapaknya Ibu Dias Tuhan tolong jamah juga. Oh Matamun Tuhan tolong jamah. Juga kami serahkan omanya Grace dalam tangan kasih-Mu. Papa Yuda kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Rehan Tuhan tolong. Juga Papa Mama Nita Tuhan jamah. Oh kami serahkan juga Mama Jane, Mama Nego, Daniel Tuhan tolong jamah. Susan di Palu, Amel, Mama Amel di Samarinda Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Juga yang lain-lain, Rehan Tuhan tolong, dan yang lain-lain tanpa disebut nama kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Tuhan mengampuni, Tuhan menjamah, kuasa bilur-Mu menyembuhkan. Tuh hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Pelayanan tempat ini Tuhan Tena Diora Tuhan semakin memberkati, mempertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu. Mampukan hamba-Mu suami istri melayani dalam tabisan benar dalam kesucian, untuk membawa jiwa-jiwa yang Kau percayakan layak jumpa dengan Engkau Yesus mempelai pria surga. Kelanjutan pembangunan rumah ibadah secara fisik ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Engkau Yehova Jireh mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Juga berdoa bagi keluarga kami dimanapun berada, mereka belum mengenal pengajaran ini. Berkemurahanlah Tuhan supaya mereka beroleh kesempatan bisa mendengar dan menerima pengajaran ini. Bersama-sama kami dibentuk menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Pemerintah kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong dari pusat sampai ke daerah Engkau berkati. Berikan rasa takut akan Engkau. Berikan hikmat-Mu dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Terutama menjamin keamanan kebebasan bagi umat-umat-Mu untuk beribadah melayani Engkau di negara kami ini. Terima kasih. Terpuji nama-Mu juga untuk wabah virus corona ini Tuhan, agar segera mereda. Kerinduan hati kami kembali digelar ibadah-ibadah persekutuan tubuh Kristus, untuk jiwa-jiwa boleh dituai masuk di dalamnya, terutama untuk menghadapi perayaan Natal nanti. Tuhan tolong bukakan jalan, bukakan rahasia firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu.
Organisasi kami dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Engkau memberkati, Tuhan tolong agar para pengurus bisa Engkau berikan rasa takut akan Kau untuk jujur dalam pengajaran, jujur dalam keuangan, jujur dalam nikah. GBT kembali kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga semula. Kembali seperti pertama kali dibentuk, satu pengajaran, satu tata cara ibadah, satu penyembahan yang benar. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Tetapkan firman-Mu dalam kami, mampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu. Tetangga-tetangga sekitar juga Engkau memberkati. Kaitkan kami semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kami yakin percaya semua doa kami Engkau sudah mendengar. Engkau sedang bekerja untuk menolong kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan dengan kita menyanyikan 35 nyanyian rohani F. Ku pergi. Nomor 35. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh kata, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, kita bangkit berdiri. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, tinggal berdiri. Jadwal ibadah seperti biasa. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan kami sepanjang hari ini dalam rangkaian doa puasa kami. Biar Engkau semakin memberkati, semakin memberikan kekuatan, kemampuan aja bagi kami untuk bisa melakukan, mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pengorbanan umat-Mu, waktu, tenaga, harta, karena Engkau balas memberkati sesuai janji firman. Terutama biar kehidupan kami semua tetap terkait masuk dalam rencana Allah yang besar, yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tuhan tolong semua, Engkau memberkati dalam pergumulan apapun, Tuhan memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, perjalanan kembali ke rumah masing-masing Tuhan jaga serta lindungi. Kembalikan kami di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun untuk beribadah melayani Engkau, bersaksi untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bukakan selalu rahasia firman-Mu bagi kami. Kami merindu biar firman-Mu benar-benar memberikan kemenangan kepada kami. Memberikan kemampuan ajaib untuk kami tetap setia berkobar melayani Engkau dan menerangi setiap langkah kami, langkah-langkah mujizat di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita kembali, sekali lagi kita angkat dua tangan, serahkan semuanya, kita kunci semua berkat Tuhan. Kita boleh raih kemenangan demi kemenangan, mujizat, terutama mujizat keubahan hidup kita bisa alami. Haleluya, haleluya. Mungkin berdoa secara pribadi, untuk mengucapkan secara pribadi untuk keluarga, untuk siapa saja silakan. Haleluya, haleluya. Tuhan tolong, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar setiap seru doa kami. Terima kasih, turunkan tangan. Kekasih-kekasih Tuhan,
Pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri pada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Jangan dulu pulang, buka puasa bersama.